warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufikur Rahman, Sarjana Pendidikan, dan teman-teman yang dapat saya banggakan. Selamat datang di video kami tentang demokrasi Pancasila. Saya Rizky Adi Pratama sebagai moderator di kelompok 5, dan saya akan memandu kalian untuk menjelajahi lebih dalam tentang demokrasi Pancasila dan bagaimana sistem ini bekerja. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Yang dimaksud demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu dasar negara Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan dalam proses pengambilan keputusan. Dikenal sebagai masa Orde Baru ada 5, yaitu 1. Stabilitas politik dan ekonomi, 2. Pembangunan infrastruktur, 3. Sewa sembada pangan, 4. Peningkatan literasi dan pendidikan, 5. Konsensus dan pengakuan kebinekaan. Kekurangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ada 7, yaitu 1. Otoritarianisme, 2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering dikenal dengan KKN, 3. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, 4. Kecurangan dalam pemilihan umum, 5. Rekrutmen politik tertutup, 6. Penguasaan ekonomi oleh investor asing, 7. Keterbatasan kebebasan berpendapat. Meskipun terdapat capaian pembangunan ekonomi dan stabilitas, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru memiliki banyak kekurangan dalam kebebasan politik. Hal ini memicu gerakan reformasi pada tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan. Ingin menjelaskan perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi sebelumnya. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa perbedaan dengan demokrasi sebelumnya, seperti demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Berikut beberapa perbedaan utama. Prinsip dasar. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah mufakat dan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan yang ketat. Pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi liberal menggunakan pemungutan suara mayoritas. Peran negara. Demokrasi Pancasila menekankan peran negara sebagai fasilitator dan pengatur kehidupan bermasyarakat serta melindungi hak-hak rakyat. Demokrasi liberal memiliki peran negara yang terbatas dalam mengatur masyarakat. Kebebasan individu. Kebebasan individu. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan individu yang seimbang dengan tanggung jawab sosial dan kepentingan nasional. Demokrasi liberal memberikan kebebasan individu yang lebih luas tanpa banyak campur negara. Teman-teman semuanya, saya terasa kita sudah bisa menuju presentasi, dan mungkin presentasi saya cukupkan sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Mohon maaf jika presentasi ini terlalu singkat. Semua itu bukan karena nggak ada waktu, tapi memang karena udah nggak ada rasa. Jadi untuk apa lama-lama? Pepatah mengatakan jika ada sumur di ladang dia, umur yang panjang percuma kalau kita nggak bisa berikan lagi. Laki-laki ke hulu, berenang-renang ke Bengkulu. Dia sudah berlalu dan masa lalu bukan yang bersatu. Setiap cerita ada titiknya, setiap pertemuan ada akhirnya, dan hari ini izinkan saya untuk menutup dengan satu kalimat.